Oke, annyeonghaseyo 여러분, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba masuk penjelasan di bab 21 ya, teman-teman, textbook HRDK. Judulnya adalah Sangcha리는 것을 도와줄까요 ya. Seperti itu untuk judulnya. Di sini ada Sangcha리는, ini ya. Sang itu dari kata sangja, artinya adalah meja, teman-teman. Cari ini artinya merapikan ya, atau menata, teman-teman. Jadi sangchari artinya adalah merapikan meja atau menata meja. Kemudian ada lagi nengot ya. Nengot ini adalah berfungsi merubah kata kerja dirubah menjadi kata benda, seperti itu ya. Kemudian dua julkayo. Nah, di sini ada tata bahasa, Anda lingkari real kayo, ini kan real kayo ya, real di bawah sama dengan kayo, artinya adalah bagaimana kalau ya. Anda lingkari terus Anda tulis el kayo, itu artinya adalah bagaimana kalau. Bagaimana kalau saya doa itu dibantu, teman-teman ya. Bagaimana kalau saya bantu ya, ini doa ini artinya adalah bantu ya, walaupun. Bagaimana kalau saya bantu cari ya. Cari itu artinya merapihkan atau menata. Sangjanya artinya adalah meja, seperti itu. Bagaimana kalau saya membantu menata mejanya, seperti itu ya. Sangchari는 것을 도와줄까요? Ditarik dari belakang langsung. Yang ini jangan ya, karena ini nengot. Dia tata bahasa, dia tidak memiliki arti khusus tapi memiliki fungsi merubah kata kerja menjadi kata benda, seperti itu ya. Jadi langsung ke belakang. Bagaimana kalau saya bantu merapikan atau menata mejanya. Itu untuk judulnya ya, teman-teman, di bab 21. Kemudian di sini ada audio ya. Saya coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu. Mohon ditunggu dulu untuk audionya, saya siapkan dulu. Nah, ini ya. (21과) 상 차리는 것을 도와줄까요? 대화 1. Percakapan pertama, teman-teman. 어떻게 오셨어요? 저는 한국건설 아디시라고 합니다. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. 곧 오실 거예요. 안에 들어가서 기다리세요. 아니에요. 여기에서 기다릴게요. Oke, seperti itu ya untuk percakapannya ya. Agak panjang, teman-teman. Kita coba bahas. Di sini ada biso. Biso itu artinya adalah pekerja, teman-teman ya. Dan Adit biso tuh kayak karyawannya gitu loh. Di situ pelayan yang di situ loh. Kayak resepsionis lah, seperti itu ya. Kemudian si resepsionis bilang katanya, otoke oshosoyo ya. Otoke ini artinya adalah bagaimana. Oda itu datang ya. Shoshoyo sudah datang. Berarti gimana? Secara kata-kata itu diartikan ada keperluan apa Anda datang kemari, seperti itu. Atau di sini diartikan ada yang bisa saya bantu. Seperti itu ya. Otoke oshosoyo biasanya diartikan ada yang bisa saya bantu atau ada keperluan apa Anda datang kemari. Seperti itu ya untuk artinya. Silakan ditulis. Otoke oshosoyo, ada yang bisa saya bantu, atau ada keperluan apa Anda datang kemari, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada Mas Adit ya. Mas Adit bilang katanya, 저는 한국 건설 아딧이라고 합니다. Seperti itu ya, teman-teman. 저는 artinya apa? 저는 adalah saya ya. Terus di sini 한국 건설, ini ya. 한국 itu Korea, 건설 itu konstruksi. Jadi konstruksi Korea. Oke. Saya konstruksi Korea. Adit ini namanya, Adit. Kemudian Irago hamnida. Rago hada itu artinya adalah biasa dipanggil ya. Jadi saya biasa dipanggil Adit dari konstruksi Korea. Seperti itu untuk artinya ya. Silakan diisi arti perkata saja. Saya Korea konstruksi. Adit Rago biasa
biasa dipanggil atau bernama. Di sini dikatakan bernama ya. Rago tuh biasa dipanggil, bisa ya 여러분. Seperti itu. Oke. Jadi 저는 한국 건설 아디트라고 합니다. Seperti itu ya. Saya biasa dipanggil Adit dari konstruksi Korea. Seperti itu. Kemudian Mas Adit melanjutkan, dia katanya 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. Nah, seperti itu ya. Dia mengatakan di sini tidak ada subjek, teman-teman. Kita artikan langsung ke belakang ya. Sini. Saya sudah datang, ya. Ini was itu artinya adalah sudah datang ya. Saya sudah datang kemari, karena ista ini ada ya. Jadi saya sudah datang kemari karena ada yaksok. Anda lingkari yaksok artinya adalah janji temu. Ya, atau janji boleh teman-teman ya. Saya sudah datang kemari karena ada janji temu pada ya. Itu artinya 4. Di, ke, per, pada. Di sini diartikan pada. Pada jam. Jam berapa? Jam 2. Dusie ya. Artinya adalah pada jam 2. Hago ini dan atau dengan. Berarti pakainya apa? Pakainya adalah dengan. Dengan siapa? Dengan Hajang Nim. Artinya adalah Bapak Kepala Pabrik atau Bapak Direktur. Seperti itu teman-teman ya. Jadi saya datang kemari karena ada janji temu pada ya. Pada jam 2 dengan Bapak Direktur. 사장님하고 2시에 약속이 있어서 왔습니다. Seperti itu ya. Kemudian ya, si resepsionis bilang katanya, 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. Seperti itu ya. Jadi ada partikel i berarti dia subjek ya, Robun. Bapak Direktur ya. Naga, masih ingat naga? Nah, itu artinya adalah keluar, ga itu pergi ya. Jadi Bapak Direktur sedang pergi keluar 잠깐. Nah, itu artinya sebentar. Anda lingkari teman-teman. Sajang itu Bapak Direktur. 잠깐 ini sebentar. Na itu luar, ga itu pergi. Naga berarti pergi keluar. Seperti itu. Silakan diisi ya. Bapak Direktur sedang pergi keluar sebentar. Nende ini diartikan koma atau tetapi ya. Jadi Anda isi di situ, artinya itu ada dua, maknanya itu bisa dipakai buat koma. Sini diartikan koma, teman-teman. Nih ya, dia diartikan koma. Jadi untuk membuka percakapan baru ya, Robot. Seperti itu ya. Koma, kemudian atau tetapi ya. Jadi nende itu artinya bisa tetapi atau koma ya, Robot. Sini diartikan koma. Jika saya contoh itu menelpon, ini ya. Bulgeo ya. Bulgeo itu artinya adalah akan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman, sepertinya saya internetnya bermasalah ya. Oke, Mas Hadi silakan ditutup itunya videonya. Sudah kelihatan nggak untuk video saya, teman-teman? Layar saya terlihat ya? Layar saya terlihat lagi nggak? Sudah, Pak. Terlihat ya? Iya, Pak. Oke, tadi internetnya ini down, teman-teman. Oke, ini ya, Anda bisa ngelihat lagi ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini ada pelayan, resepsionis bilang katanya, 사장님이 잠깐 나가셨는데 제가 전화해 볼게요. Seperti itu ya. Ini diartikan dari pertama 사장님, artinya adalah Bapak Direktur ya. Naga pergi keluar, ga itu pergi, nah itu keluar. Jadi pergi keluar 잠깐 sebentar. Kemudian nende diartikan koma atau tetapi teman-teman ya. Kemudian jika artinya adalah saya, Jonho ini menelpon, Bulgeo itu akan ya. Saya akan coba menelponnya seperti itu. Atau akan saya coba hubungi ya. Kemudian tongwahu, hu itu setelah ya Rebun. Setelah menelpon. Tadi kan ada itu ya, bunyi telepon ya teman-teman. Kemudian
Kata sip lain katanya 곧 오실 거예요. Akan, ini ya. El goyeyo Anda lingkari. Ini ya. Real di bawah, goyeyo ini tata bahasa artinya adalah akan ya. Akan, got itu segera ya. Akan segera, oda itu datang atau kembali. Jadi akan segera kembali seperti itu ya. Kemudian ane itu di dalam. Delo gaso ya. Delo itu masuk yorobun. Gidari seo, silakan tunggu masuk ke dalamnya. Seperti itu ya. Jadi diminta untuk masuk ke dalam supaya menunggunya tuh di dalam saja, jangan di luar ya. Kemudian Mas Adit bilang katanya, Anio tidak. Yogi eso di sini kidaril goyo akan saya akan menunggunya di sini. Seperti jadi sayanya itu tersirat teman-teman ya. Dia mengatakan tidak ya, saya akan menunggunya itu di sini. Seperti itu. Yogi itu kan di sini ya. Sini ya, yogi itu sini. Esonya di atau dari. Makanya yogi eso artinya di sini ya. Ada kalimat tanya di sini teman-teman. Nah, ini ya. Kalimat tanyanya bunyinya adalah Aditsen we yogi에 왔어요? Kenapa Mas Adit ya datang ke sini? Kenapa Mas Adit datang ke apa? Ke tempat itu? Kenapa kira-kira teman-teman? Ada yang bisa jawab? Karena Ada janji dengan Sajang Nim. betul ya, ada janji dengan Bapak Direktur teman-teman. Jadi Sajang Nim hago 약속이 있어서 seperti itu ya. Nah, 정답은 seperti ini ya. Sajang 님 하고 2시에 약속이 있어서 왔어요. Silakan diisi teman-teman. Artinya apa, Sam? Artinya adalah datang karena ada janji temu pada jam 2 dengan Bapak Kepala atau Bapak Direktur seperti itu. Silakan diisi teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Sudah ya, sudah diisi. Kemudian nomor 2, 사장님은 어디에 계세요? Bapak Direktur ya, odie berarti kemana ya? Ini menanyakan tempat ya, Rebun ya. Sedang pergi atau sedang keluar kemana ya, Rebun? Sedang berada di mana? Sedang ada di luar ya. 사장님은 잠깐 밖에 나가셨어요. Berarti Bapak Direktur pergi keluar ya. 밖에 나가서 ini ya. Pakai keluar ya. Naga itu pergi ya, Rebun diartikannya ya. Pergi keluar sebentar katanya. Seperti itu. Silakan diisi. Sudah belum? Sudah diisi? Yang artinya sebentar yang mana, Sam? Tadi nggak jelas ya. Yang ini, camkan. Bapak Direktur, camkan sebentar. Bak itu luar. Kalau ada E berarti baknya keluar. Silakan. Bapak Direktur sebentar keluar Nagashosoyo. Pergi, ini diartikan pergi saja. Sudah? Sudah belum? Sudah ya?
Mas Adi sudah? Teman-teman yang lain sudah? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya. Pak. Kalau sudah kita lanjut teman-teman. Ke bawah sini ini ada kosakata ya, Owi, tentang apa? Yaksok. Anda isi yaksok itu artinya adalah janji, janji temu ya. Jadi yaksok hada itu artinya adalah membuat janji. Oke. Sudah? Yaksok itu artinya janji, silakan diisi. Kemudian di sini kosakatanya yang pertama adalah yaksogel hada. Nah, kalau katanya hada ini artinya adalah dia membuat janji, Robun ya. Yaksogel hada artinya adalah membuat janji yang ini nih. Kemudian yaksogel jikida. Ini teman-teman cukup ingat-ingat ya, akhirannya saja. Kan kalau yaksok itu artinya adalah janji. Kalau hada berarti dia membuat janji, seperti itu ya. Kalau jikida ini artinya adalah menepati, Robun ya. Yaksogel jikida berarti menepati janji. Jadi Anda cukup pahami akhirannya aja ini nih. Yang jikida, kemudian hada. Hada berarti membuat atau melakukan ya. Jikida itu menepati. Ogida ini ingkar. Ingat-ingat ya. Yaksogel ogida berarti ingkar janji. Kemudian net ini terlambat ya. Neta ini terlambat, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang bawah bangun. Bangun itu artinya berkunjung ya atau bertamu. Aneh hada ya, ini artinya adalah memandu atau mengantar, teman-teman. Aneh itu informasi. Jadi aneh hada itu memberikan informasi atau di sini diartikan memandu atau mengantar. Seperti itu ya. Kemudian anerel bata. Bat itu artinya adalah menerima ya. Jadi gimana artinya dipandu seperti itu ya. Anerel bata diberikan atau mendapatkan informasi seperti itu. Ya, gidari ini menunggu. Silahkan diisi dulu untuk artinya. Sudah, teman-teman? Yaksogel hada berarti membuat janji. Kalau jikida berarti menepati. Ogida ingkar. Neta terlambat. Bangun berkunjung. Aneh itu memandu. Anerel bata berarti dipandu. Gidari menunggu. Silakan diisi, teman-teman. Sudah belum? Sudah? Sudah belum? Mas Waidin, Mas Angga, Mas Rahmat sudah? Mas Adi? Gidari dia apa, Pak? Artinya apa ya? Gidari Sudah, Pak. menunggu. Menunggu ya, Mas Adi. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, di sini ada kalimat ya, dusie adit sirel mana soyo ya. Berarti saya sudah ya Rebun. Sudah ini as itu sudah bertemu ya Mas Adit pada jam 2 seperti itu ya. Kemudian Adit sinen Mas Adit yaksogel jaljikyo soyo. Mas Adit itu selalu menepati janji. Jaljikyo soyo artinya adalah yaksogel itu kan janji. Jaljikyo soyo itu adalah menepati janji seperti itu. Jadi Mas Adit ini orang yang selalu menepati janji. Seperti itu ya untuk artinya ya. Silakan diisi. Dusie pada jam 2. Adit sih Mas Adit. Mana soyo sudah bertemu ya. Kemudian Adit sinen Mas Adit. Yaksok itu artinya janji temu. Jikyo soyo artinya adalah menepati. Seperti itu ya. Kemudian bawahnya suruh sinen Mbak Suruh yaksok jangsoe anawasoyo. An itu artinya tidak. Nada itu datang ya. Nah soyo artinya tidak datang. Jadi Mbak Suruh tidak datang ke jangso. Jangso itu tempat ya. Ke tempat janji ya. Jadi udah janjian tapi dia nggak datang ya Rebun. Kan kita yang dijanjiin tuh kebingungan kan di situ seperti itu. Kemudian selanjutnya kalimatnya adalah yaksogel ogyo soyo. Jadi Mbak Suruh itu sudah ya, sudah ingkar janji. Yaksogel ogyo itu artinya mengingkari janji ya. Jadi yang yaksogel ogida tuh berubah menjadi yaksogel ogyo soyo. Berarti gimana kalimatnya ini dalam bentuk lampau ya?
Jadi Mbak Surus sudah ingkar janji. Seperti itu. Silakan. Kemudian lanjutnya di sini bose를 놓쳐서 약속에 넣었어요. Seperti itu ya. Karena ya, noco itu artinya ketinggalan teman-teman ya. Karena saya ketinggalan bus ya. Jadi saya terlambat janji temu pada janji temu seperti itu ya. Karena soalnya itu artinya karena saya ketinggalan bus. 보스를 놓쳐서 약속에 넣었어요. Seperti itu ya. Karena saya tertinggal bus atau ketinggalan bus. Jadi saya terlambat pada janji temu seperti itu. Oke. Kemudian 1시간 동안 여자친구들을 기다렸지만 안 왔어요 ya. Ini ada kata-kata gidari artinya adalah menunggu ya 여러분 ya. 1시간 동안 ya. 여자친구를 기다렸어. Jadi saya sudah menunggu selama 1 jam. 여러분, 1시간 itu artinya 1 jam. Saya sudah menunggu, situ ada 여자친구 berarti pacar ya Robun ya, pacar perempuan ya. Saya sudah menunggu pacar perempuan ya sekitar 1 jam. Hajiman tetapi anwasoyo tidak kunjung datang. Berarti si ceweknya PHP ya Robun. Berarti kamu ditinggalin ya. Ya gitu ya untuk artinya. 1시간 jam 1 dongan tuh sekitar yoja itu perempuan, cinggu tuh yoja cinggu ini satu kalimat artinya adalah pacar perempuan. Gidarios sudah menunggu, jiman tetapi anwasoyo tidak kunjung datang. Seperti itu teman-teman ya untuk penjelasannya. Kemudian lanjut ke bawah ya. Di sini ada silakan teman-teman diisi dulu. Yang ini minta tolong diisi dulu ya. Nomor 1 ini gambar apa? 2 itu apa? Silakan. Saya beri waktu 3 menit untuk mengisi. Sudah? Sudah ya teman-teman? Sudah belum? Mas Angga, halo Mas Angga. Halo Pak, Mas Angga, ini nomor 1 gambar apa? gambar Sedang sedang berjanji Pak. Ya, sedang membuat janji temu ya. Berarti bahasa Koreanya apa? Yaksukal hada. Nah, jungtabun lah ya, sukarata. Ini ya, jungtabun. Seperti ini jawabannya teman-teman silahkan diisi. Kemudian nomor 2 Mas Angga, ini gambar apa? Gambar orang mau berkunjung Pak. Iya, bahasa Koreanya? Bahasa Koreanya Bangmunul hada. Ya, pangmunada ya. Artinya adalah berkunjung atau bertamu ya, Robo. Nomor 3, ini gambar apa? Ini tanda panahnya ke si cewek ya. Berarti apa itu? Orang Hah? ngasih informasi Pak. Iya, memandu ya, teman-teman. Oh iya. Bahasa Koreanya apa?
Anehada. Anerel. An di sini nggak ada relnya, Pak. Oh, di situ nggak ada relnya. Anehada boleh sih ya. Sini kan dibuat objek anehada seperti itu ya. Anerel hada seperti ini ya. Artinya adalah memandu ya. Seperti itu. Kemudian nomor 4 ini gambar apa? Sedang Gambar orang menunggu, Pak. menunggu. Bahasa Koreanya? Gidarida. Iya, gidarida ya. Aduh, meler teman-teman. Kemudian ada munbob tata bahasa ya. Bunyinya adalah nende. Ini ya. Nende atau ende nih seperti ini. Kalau yang nende dipakai untuk yang kata kerja ya Robun nih. Ada mokta, oda, terus wida, cada dan lain sebagainya. Jadi kalau kata kerja maka pakainya yang nende. Contohnya mokta jadi moknende seperti itu. Oda jadi onende. Kemudian ada lagi yang berakhirannya adalah kata sifat ya Robun. Untuk kata sifat yang berakhiran konsonan maka perubahannya menjadi kalau yang akhirannya konsonan pakainya en ya. Kalau yang akhirannya vokal ya ke jadinya pakainya adalah niende gitu. Ini kan ende, yang ini nende seperti itu. Kalau kata benda saram inde pakainya inde teman-teman. Ini perubahannya ya. Jadi cukup teman-teman pahami saja untuk artinya itu apa Sam? Artinya adalah koma atau tetapi ya. Silakan diisi sini ya bawahnya nih. Nende ini diartikan adalah koma, teman-teman. Jadi digunakan sebagai pembuka topik percakapan selanjutnya. Ini pembuka topik percakapan selanjutnya. Jadi makanya diartikan koma seperti itu loh. Silakan ya, diartikan koma atau tetapi garis miring tetapi seperti itu juga boleh. Kemudian ini ya kita masuk ke kalimat bake bi가 많이 오는데 창문을 닫으세요. Seperti itu ya teman-teman. Gimana artinya saya? Artinya adalah ya pakai di luar ya walaupun biga hujan, mani itu banyak, oda itu turun. Jadi di luar hujan itu turun sangat banyak atau sangat deras teman-teman. Koma, nende itu artinya adalah koma ya. Nah ini diartikan koma nih sini nih. Nah yang ini ya deras terus koma ya koma. 창문을 닫으세요. Tolong tutup jendelanya. Seperti ini bukan cangmun itu bukan pintu tapi jendela ya teman-teman. Oke, artinya gimana? Tadi ya di luar hujan itu turun sangat banyak, turun sangat deras ya. Nende koma 창문을 닫으세요. Tolong tutup jendelanya. Kemudian nih 그러게요 ya akan saya lakukan. Real-nya itu akan. Real geo itu artinya adalah akan seperti itu. Silakan diisi. Kemudian yang bawahnya ini ya, 모니카 씨, Mbak Monica, 날씨도 ya. 저는데 우리 오늘 놀러 갈까요 ya. Ini ada 갈까요 bagaimana kalau artinya Robon. Mbak Monica ya. Bagaimana kalau kita pergi ya. Ini ya, bagaimana kalau Uri itu kita ya. Bagaimana kalau kita pergi untuk bermain hari ini karena cuacanya bagus seperti itu ya. Nalshido ya. Sekarang cuacanya bagus, cerah, ini ya. Nalshido cuacanya bagus, bagaimana kalau kita pergi untuk bermain ya. Ro ini artinya untuk, nolda itu main, onol itu hari ini seperti itu. Silakan diisi teman-teman. Mbak Monica, cuaca hari ini bagus seperti itu ya. Nalshido cuacanya bagus, cuaca sekarang bagus atau cuacanya bagus. Do itu diartikan juga sebetulnya teman-teman ya. Cuacanya juga bagus ya. Tapi di sini diartikan cuacanya bagus saja. Nende koma ya. Kemudian Uri kita onel hari ini. Nal ini main, ro ini untuk. Gal kayo itu pergi, kayonya ini bagaimana kalau. Kalau kayonya bagaimana kalau. Jadi cuaca hari ini bagus. Bagaimana kalau kita pergi untuk bermain hari ini katanya seperti itu. Kemudian cuayo oke, odie kemana, gago shipo ingin pergi ke mana seperti itu.
Katanya oke, kita mau pergi atau ingin pergi ke mana? Seperti itu ya. Kemudian kalimat selanjutnya. Pizza ga? Pizza. 맛있는데. Ya, pizza itu enak teman-teman ya. Koma. Do 드실래요? Do itu lebih. Desida ini makan. Leo itu mau ya. Mau makan lebih atau di sini mau nambah. Seperti itu ya diartikannya ya. Do itu lebih. Desida ini honorific. Jadi kalau orang Jawa tuh gimana ya? Bahasa yang kromo gitu loh. Bahasa halusnya teman-teman ya. Kan bahasa biasanya bahan-bahan itu adalah mokta teman-teman ya. Mokta itu artinya makan. Kalau desida ini artinya makan juga tapi dalam bentuk honorific. Dalam bentuk yang sopan seperti itu. Pizza itu enak rasanya. Kemudian mau nambah kayak gitu ya ditanyain. Ne, do juseo ya. Tolong saya mau nambah katanya. Seperti itu. Oke? Lanjut ya ke bawah. Sebentar teman-teman. Saya juga meler ini ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada apa nih ya? Ada banyak nih. Ini ya, ada diminta Anda mengisi soal rumpang. Yang pertama adalah Tuan si, Mas. Tuan shigani isumyon jika ada waktu. Shigani ini waktu ya, Robun. Ista itu ada, myon itu jika. Silakan ya diisi. Mas Tuan, shigan ini waktu, ista itu ada, myon ini jika. Shigani isumyon berarti jika ada waktu. Igot jom garecho juseo ya. Tolong ajari saya igot benda ini atau ini ya Robun ya. Tolong ajari saya ini gitu loh. Kemudian kata si Tuan katanya jigemen sekarang sigani sekarang waktu titik-titik gitu ya. Sekarang titik-titik waktu. Gimana kira-kira teman-teman? Terus jogem ita osio silakan datang lagi nanti katanya. Kira-kira jawabannya apa di sini? Jawabannya adalah obsta ya. Artinya adalah tidak ada. Nah, di sini berarti obstanya dikasih apa? Dikasih nende. Obs nende itu ya. Nih, Anda tulis obs di sini. Di sini obs ya. Ini nih. Yang di samping sigani ini ya. Terus akhirannya dikasih nende nih. Obs nende artinya apa? Berarti sekarang saya sedang tidak ada waktu, Yorobun. Koma, silahkan datang lagi nanti seperti itu. Nah, ini ya. Obs tambah dengan nende. Artinya adalah obs itu tidak ada, teman-teman. Bapuda ini sibuk, obs itu tidak ada. Gada ini adalah pergi. Silahkan diisi dulu, teman-teman. Untuk nomor 2 dan nomor 3. Silahkan diisi ya. Sudah, teman-teman? Sudah ya? Ini sudah diisi? Ganende, ga itu pergi. Bapende. Ini bapende itu dari kata bapeda, artinya sibuk, teman-teman. Kita nomor 2 lanjut ya. Monika sih, Mbak Monika. Mate ke pasar. Titik-titik. Mau apa? Pilio ini dibutuhkan. Go isoyo. Nah, apakah ada yang dibutuhkan ya? Dibutuhkan
Saya mau pergi ya ke pasar. Seperti itu ya Robun. Komunikasi ya. Saya mau pergi ke pasar ya Robun ya. Ini saya mau pergi ke pasar ya, koma. Mo pilyogon isoyo, apakah ada yang mau Anda titip ya, atau ada yang Anda butuhkan nggak itu? Mau nitip nggak? Kayak gitu ya. Mo pilyohan go isoyo, ini artinya adalah Anda mau nitip nggak? Kayak gitu teman-teman. Yang ini nih. Pilyohan itu dibutuhkan. Isoyo apakah ada? Seperti itu. Apakah ada yang dibutuhkan atau ada yang mau dititipin nggak? Kayak gitu. Kemudian, gerom. Ya, tanya. Kalau begitu, uyu susu jom sada juseo ya. Tolong belikan beberapa susu katanya ya Robun. Ya gitu ya untuk artinya ya. Gerom itu kalau begitu, uyu itu susu, jom agak atau beberapa, sada itu beli, juseo itu tolong. Tolong beli beberapa susu ya. Seperti itu untuk artinya. Kemudian nomor 3, uri 오늘 같이 청소해요 ya. Uri itu kita, 오늘 hari ini, gaci bersama, congso itu bersih ya. Jadi gimana? Kita hari ini bersih-bersih bersama. Kemudian 방이 너무 더러워요 ya. 방 itu artinya kamar. 너무 itu sangat. 더러워 itu dari kata 더럽다. Artinya adalah kotor ya. Jadi kamarnya sangat kotor. Kemudian 오늘은 hari ini 좀 agak titik-titik. Nah, kira-kira apa jawabannya? Agak sibuk. Bapuda ya. Bapuda dirubah menjadi bapende ya. Jadi hari ini saya agak sibuk, koma ya. Kan ada nende tuh. Koma neil hamyon andweo ya. Andweo. Apakah besok ya Rabun? Neil dulu nih. Neil tuh besok. Jika melakukannya besok, apakah boleh, apakah tidak boleh? Seperti andweo. Andweo itu apakah tidak boleh atau di sini berarti kan boleh nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Bolehkah jika nih ya, jika tuh mion. Anda lingkari nih, nail itu besok. Ada melakukan, mion itu jika. Jika melakukannya besok, apakah boleh atau bolehkah? Seperti itu. Apakah tidak boleh? An itu tidak, dueo itu boleh. Tidak boleh. Apakah tidak boleh jika melakukannya besok? Seperti itu. Oke, sudah diisi? Sudah ya? Teman-teman sudah? Sudah diisi untuk artinya? Sudah, Pak. Kalau sudah kita lanjut teman-teman ke bawah. Ada percakapan kedua ya di halaman 246. Saya coba putarkan dulu teman-teman. Mohon ditunggu. 245 ya, sorry. 대화 2. Percakapan kedua. 모니카 씨, 어서 와요. 네, 초대해 주셔서 감사해요. 집이 참 좋네요. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않았어요? 아니에요. 금방 찾았어요. 이건 집들이 선물이에요. 뭘 이런 걸 준비했어요? 어서 앉으세요. 차리는 것을 좀 도와줄까요? 아니에요. 다 됐어요. Oke, kalimatnya seperti itu teman-teman ya. Di sini ada Mbak Sowi ya. Mbak Sowi dan Mbak Monica teman-teman ya. Kita coba bahas untuk percakapannya. Yang pertama, Mbak Sowi bilang katanya ini berarti sebagai pemilik rumah teman-teman ya. Dia bilang katanya Monica sih, Mbak Monica, oso ayo. Artinya adalah selamat datang. Kan ada annyeonghaseyo ya. Kalau misalkan ada teman berkunjung ke rumah, biasanya sambil disambut sama pemilik rumah tuh bilangnya oso ayo seperti ini atau selamat dah. Wayo itu kan datang teman-teman. Oso ayo berarti selamat datang seperti itu. Monica sih oso ayo, Mbak Monica selamat datang. Kemudian si Monica jawab katanya, "네, 초대해 주셔서 감사해요." Ya, dia bilang katanya, "Ya, terima kasih." Ini 감사해요 itu artinya terima kasih. Karena sudah memberi. Ya, juda itu memberi ya Robun ya.
Ya, terima kasih. So ini karena sudah memberi undang atau karena sudah mengundang seperti itu. Boleh teman-teman ya. Kemudian bawahnya bilang katanya GP 참 좋네요. Rumahnya itu bagus ya, 참 좋네요. Seperti itu. Coda ini bagus ya Robun artinya. Oke? Silahkan diisi dulu untuk artinya. Bawahnya ya si Sowi ini bilang katanya 고마워요 terima kasih. Geronde ngomong-ngomong atau tetapi. Anda isi ya. Geronde ini artinya ada dua, ngomong-ngomong atau tetapi. Silakan diisi ya. Di sini diartikan ngomong-ngomong untuk membuka percakapan baru. Terima kasih ngomong-ngomong. Jip cat giga. Jip itu rumah, cat itu mencari Yorobun ya. Cat giga berarti jip cat giga berarti mencari rumah atau menemukan rumahnya Yorobun ya. Ngomong-ngomong, menemukan rumahnya, Oryop ini sulit, Jian ini tidak ya. Terus Oso ini artinya apakah? Jadi gimana? Ngomong-ngomong, apakah tidak sulit menemukan rumahnya? Seperti itu Yorobun. Jadi ditanya nih, kira-kira sulit nggak tadi menemukan rumah saya? Seperti itu ya maksudnya ya teman-teman untuk kalimat tanya. 고마워요. 그런데 집 찾기가 어렵지 않나서요? Seperti itu teman-teman untuk kalimatnya. Ya, ngomong-ngomong, apakah tidak sulit menemukan rumah saya atau mencari rumah saya? Seperti itu ya. Kemudian si Monica bilang katanya, Anio, tidak teman-teman ya. Gembang itu segera. Ya. Gembang ini segera atau di sini diartikan cepat ya. Segera cata soyo ya. Segera saya temukan itu ya. Dengan cepat saya bisa menemukannya. Kemudian Igon ini dari kata igosen artinya adalah benda ini. Silakan Anda tulis. Igon itu artinya adalah benda ini. Benda ini 집들이 선물이에요 adalah hadiah. 선물 itu hadiah teman-teman ya. Benda ini adalah hadiah 집들이 ya. Apa itu 집들이? 집들이 adalah syukuran pindah rumah Korea teman-teman ya. Jadi kalau di Korea itu nanti ada pembahasannya di bawah mengenai budaya ya teman-teman. Jadi jibderi itu adalah syukuran pindah rumah. Kalau orang Indonesia namanya adalah berkat gitu ya. Kalau di sono orang yang datang berkunjung ya, misalkan Anda mengundang temen nih ke acara pindah rumah jibderi ya. Maka yang datang itu bawa kayak misalkan tisu toilet, kemudian bawa lagi sabun deterjen, bawa jam, bawa alat makan, kayak gitu teman-teman. Nanti ada maknanya tersendiri. Seperti itu ya. Sonmul itu hadiah, jibderi ini acara pindah rumah. Igon benda ini adalah hadiah pindah rumah. Seperti itu ya. Kemudian si pemilik rumah bilang katanya, Mo iron gol 준비했어요. Kenapa Anda harus repot-repot menyiapkan seperti ini? Mo itu apa? Iron seperti ini. Gol 준비 itu menyiapkan. Oso 앉으세요. Silahkan ya. Duduk. Anjita itu duduk teman-teman ya. Oke. Oso 앉으세요. Silahkan duduk. Kemudian si Monica bilang katanya, 상 차리는 것을 좀 도와줄까요? Bagaimana kalau saya bantu? Doa itu bantu artinya ya. Bagaimana kalau saya bantu merapihkan atau menata mejanya seperti itu. Kemudian si Sowi ini bilang katanya 아니에요, tidak. Da 됐어요. Semuanya, da itu artinya semua, teman-teman, ya. 아니요 itu tidak ya, berarti tidak. Semuanya sudah selesai. 됐어요 itu artinya sudah selesai, sudah beres, teman-teman. Begitu ya untuk artinya ya. Sudah diisi untuk artinya, teman-teman? Artinya sudah diisi Mas Hadi dan teman-teman? Mas Angga sudah diisi? Sudah Pak, saya dari tadi tapi sinyalnya susah. Saya dengar yang saya artiin, yang dengar aja. Oh, terputus-putus ya? Terputus-putus terus. Yang lainnya
Masa enggak putus-putus enggak sinyal saya? Lumayan sih, Pak. Lumayan. Mas Rahmat, suara saya terputus-putus enggak? Kayaknya enggak deh. Mas Waidin? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Kayaknya sih di sinyal tiap daerah beda-beda ya, teman-teman ya. Mas Waidin, suara saya terdengar jelas? Iya Pak, terdengar Pak. Jelas ya, oke. Oke, teman-teman, silahkan ini ya, dilanjut ya ke bawah. Ada kalimat tanya, teman-teman ya. Monikanen Mbak Monika, Odirel, Bangmun Nesoyo. Mbak Monika ya sudah berkunjung kemana? Dia berkunjung kemana? Ke rumahnya Mbak Sowi Jipel Bangmun Neso. Ini ya, jawabannya adalah sudah berkunjung ke rumahnya Mbak Sowi. Ini ya, Sowi ya. Silakan diisi teman-teman. Monikanen, ini ya Mbak Monika. Odi itu mana? Bangun berkunjung, Hes itu sudah. Jadi Mbak Monika sudah berkunjung ke mana? Seperti itu. Kemudian nomor 2 ini Monikanen muosel junbi soyo. Mbak Monika ya mu itu apa ya Robun? Menyiapkan junbi itu menyiapkan heso itu sudah. Mbak Monika sudah menyiapkan apa? Tadi nyiapin apa sih? Hadiah ya teman-teman ya. Monika tadi sudah menyiapkan hadiah. Jip dari Sonmurul Junbe Soyo sudah menyiapkan hadiah pindah rumah. Silakan diisi untuk ininya. Sudah teman-teman? Sudah diisi? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau sudah kita ke bawah teman-teman. Di sini ada kosakata tentang code. Code itu artinya adalah undangan teman-teman. Silakan diisi dulu yang atas. Code artinya adalah undangan ya. Oke, kalau tadi di atas yaksok, kalau yang bawah adalah code undangan. Yang pertama adalah code hada. Kalau code hada berarti mengundang ya Rebun ya. Ini artinya adalah mengundang. Jadi Anda memberikan undangan ke orang lain, itu namanya mengundang. Ya. Kemudian coderel bata. Bata itu artinya adalah menerima undangan ya. Bat ini menerima, code itu undangan. Berarti coderel bata menerima undangan. Kemudian sonmurel junbi ada. Junbi itu mempersiapkan. Silakan diisi. Sonmul ini hadiah ya. Sonmurel junbi hadarnya adalah menyiapkan hadiah. Kemudian jipel cata, cat itu mencari, jip itu rumah. Berarti apa? Jipel cata mencari rumah atau mencari alamat juga boleh. Seperti itu ya. Kemudian majeng nagada artinya adalah menjemput. Jadi kalau misalkan Anda janjian nih ya. Nanti saya dari Indonesia nih mau main ke Korea. Terus nanti janjian sama teman-teman. Nah nanti Anda menjemput kayak gitu loh. Oke. Kemudian ada lagi emshigel. Jangma ada. Jangma itu berarti dia menyiapkan teman-teman ya. Emshik ini makanan. Jangma ini menyiapkan. Jadi emshigel jangma adarnya adalah menyiapkan makanan. Sangel carida ya. Sang itu meja, cari itu menata atau di sini merapikan. Kemudian selanjutnya sangel ciuda. Ciu ini membereskan. Berarti sudah selesai ya acaranya ya. Sangel ciuda itu berarti acaranya sudah beres, maka makanannya dibereskan seperti itu. Ya. Silakan sambil diisi untuk artinya teman-teman.
Sudah? Yang bawah, Iyagirel nanuda. Iyagi itu bercerita atau ngobrol, teman-teman. Iyagi hada itu bercerita atau berbicara ngobrol. Itu ya, iyagi itu berbicara ngobrol kayak gitulah, teman-teman ya. Kemudian beung hada ini mengantar. Kalau tadi menjemput, majeng nagada ya. Kalau beung hada ini mengantar ke pulangan, teman-teman. Kayak gitu ya. Silakan diisi. Sudah belum? Sudah? Sudah diisi? Mas Hadi, Mas Aga, Mas Waidin, Mas Rahmat. Udah Pak. Udah, Sam. Kalau sudah kita lanjut ya ke bawah. Yang ini silakan dibantu isi. Ini contoh yang pertama ini adalah Choderel Heso. Artinya adalah dia mengundang, teman-teman. Nah, kalau yang nomor 1 ini apa? Nomor 2 ini apa? Sampai dengan nomor 6. Silakan diisi dulu. Nanti kita coba bahas. Sudah, teman-teman? Sudah ya? Oke, Mas Rahmat. Halo, Mas Rahmat. Ya, Pak. Nomor 1 ini gambar apa, Mas Rahmat? Gimana, Pak? Nomor 1 ini gambar apa? Satu gambar Gambar apa, Mas Rahmat? Orang sedang Emsigel, Emsigel Jangman Hada. Artinya? Artinya apa ini? Emsigel Jangman Hada. Iya, artinya apa? Musik itu apa, musik? Emsik makanan. Ya. Jangman Menyiapkan makanan. Iya, betul ya. Jongdabun adalah Michigan Jangman ada atau menyiapkan makanan. Makanannya seperti itu. Nomor 2, Mas Rahmat, ini gambar apa? Nomor 2 Sangel Terus Carida artinya? menata
Meja makan. Ya, betul ya. Cari itu adalah menata. Sangja ini adalah meja makan. Sang carida. Sangel carida artinya adalah menata meja makan ya. Nomor 3, Mas Rahmat, gambar apa ini? Nomor 3. Beung hada. Beung hada. Mengantar. Oke, beung hada artinya adalah mengantar. Meng- Ini bukan mengantar ya kayaknya deh. Ini menjemput. Berarti Hah? apa? Menjemput. Majeng nagada teman-teman ya. Bukan beung hada. Kalau beung hada itu orang ini menghadapnya ke sana. Jadi membelakangi gitu loh. Oh iya, Pak. Itu ya. Majeng nagada artinya adalah menjemput seperti itu. Mas Wahidin, halo Mas Wahidin. Iya, halo Pak. Mas Wahidin, nomor 4 ini gambar apa? Nomor 4 orang mempersiapkan hadiah, Pak. Iya, bahasa Koreanya apa? Sanmulel Sonmurel. Junbi ada. Oke, betul ya. Sonmurel Junbi ada ini. Artinya adalah Junbi itu menyiapkan Sonmul hadiah. Nomor 5, Mas Wahidin masih. Nomor 5 mencari rumah atau alamat, Pak. Oke, bahasa Koreanya? Nomor 5 Cipel Capta. Capta ya. Cibel Capta Oh, ya. Artinya apa? Artinya adalah mencari rumah atau cari alamat. Seperti itu ya. Nomor 6, ini gambar apa Mas Wahidin? Nomor 6 orang sedang ngobrol, Pak, atau Ngobrol. Iya, bahasa Koreanya? Iya, Girel. iya girel nanuda. Iya, betul ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Jelas ya untuk gambar ini. Ini wajib teman-teman hafal ya untuk kosakatanya seperti itu. Kemudian ada tata bahasa selanjutnya di halaman 247. Bunbob artinya tata bahasa. Tata bahasa ini bunyinya adalah el-kayo ya. Real kayo atau el-kayo ini artinya adalah bagaimana kalau ya. Silahkan diisi dulu ya. Bawahnya di sini boleh atau di samping juga boleh. El-kayo artinya adalah bagaimana kalau. Silahkan diisi. Sudah? Nah, ini ya teman-teman. Kalau yang kata kerjanya itu berakhiran konsonan, maka pakainya adalah yang el kayo. Kalau yang akhirannya adalah vokal, junbiada. Berarti langsung ke real kayo ini ya. El kayo dan real kayo. Artinya adalah bagaimana kalau. Contoh yang pertama ya. Jika sanmurul junbi hal kayo, bagaimana kalau ini ya. Dari belakang dulu, bagaimana kalau saya. Nah, jika itu artinya saya teman-teman. Bagaimana kalau saya menyiapkan hadiahnya? Seperti itu. Kemudian 네, 수미씨가 Mbak Sumisi, 선물을 사세요. Silahkan, tolong ya. Sorry. Ya, Mbak Sumi, tolong beli hadiahnya. Kemudian 제가 saya 케이크를 살게요. Saya akan membeli kue. Cake itu artinya kue, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk artinya. Silahkan diisi. 네, ya Sumisiga Mbak Sumi sonmul hadiah. Sada ini membeli, seo itu tolong ya. Jadi, ya Mbak Sumi tolong beli hadiahnya. Kemudian juga saya ini ya, saya akan membeli kue katanya. Seperti itu doang. Kemudian yang bawahnya yorobun jega itu saya. Cangun jendela, dat ini tutup, al-kayo bagaimana kalau. Gimana berarti artinya? Bagaimana kalau saya menutup jendelanya? Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana kalau saya menutup jendelanya? Terus ne, tate seo ya. Ya,
tolong ditutup. Seperti itu ya. Ingat, kalau ada kalimat al-kayo, bagaimana kalau, maka untuk jawabannya wajib dikasih sheo atau tolong. Jadi untuk mengatakan tolong ya, seperti itu. Oke. Lanjut ke bawah. Yang ini ya. Silakan ini kira-kira dipilih nih jawabannya yang mana. Contoh yang pertama. Jika doajulkayo, bagaimana kalau saya dua itu dibantu, teman-teman ya. Bagaimana kalau saya bantu? Kemudian di sini titik-titik nih. Kira-kira jawabannya apa? Ne, jom doa juseyo. Kemudian ne, honja halsu isoyo. Ne artinya ya, jom itu sedikit, doa itu bantu, juseyo itu tolong. Ya, tolong saya, nih ya, tolong bantu saya sedikit seperti itu. Kemudian ya, honja ini sendiri, halsu isoyo. Ya, saya bisa. Ya, halsu isoyo itu artinya bisa. Saya bisa melakukannya sendiri katanya. Seperti itu. Kira-kira jawabannya mana? Nomor 1 apa nomor 2? Jawabannya adalah Nomor 1, Pak. jawabannya 1 ya. Betul teman-teman ya. Jawabannya adalah ne, jom doa juseo. Ya, tolong bantu saya sedikit seperti itu. Kalau yang ini, ya, saya bisa melakukannya sendiri. Ini kurang tepat ya. Nomor 2, jika sonmurul junbel kayak bagaimana kalau saya menyiapkan hadiahnya? Anio uri gachi sayo. Tidak, kita membelinya bersama katanya. Kemudian anio tidak, sonmul kamsamnida katanya. Tidak, terima kasih atas hadiahnya. Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya adalah 1 atau 2? Jawabannya adalah 1 ya. Tidak ya. Kita membelinya itu bersama. Jadi kita belinya bareng-bareng aja, jangan kamu beli sendiri kayak gitu teman-teman maksudnya ya. Jika son merujun bil, bagaimana kalau saya yang membelikan hadiahnya? Dia bilang tidak, kita membelinya bersama saja katanya. Gitu ya. Nah ini Yorobun ada informasi ya tentang jibderi ya. Jibderi sonmul artinya adalah hadiah acara pindah rumah teman-teman ya. Syukuran pindah rumah. Jibderi itu syukuran pindah rumah ya. Yang pertama ini ya, kita coba ke bahasa Indonesia. Jadi orang Korea itu biasanya mengundang anggota keluarga atau rekan kerja ya, mereka ke rumah ketika mereka menikah atau pindah ke rumah yang baru teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda pindah ke rumah baru, maka biasanya Anda mengundang ya. Atau si bosnya itu biasanya mengundang teman-teman yang sebagai anak buahnya kayak gitu lah. Diundang nih ke acara pindah rumah seperti itu ya. Kemudian jika Anda diundang ya Anda datang Yorobun. Pas datang Anda nggak boleh tangan kosong ya. Anda wajib membawa yang namanya hadiah. Hadiahnya apa aja Sam? Yang pertama ada seje ini. Anda isi ya. Seje itu artinya deterjen. Kemudian ada lagi hyuji artinya adalah tisu toilet ya. Ini kalau di film-film drama sering bawanya adalah tisu toilet sama seje deterjen ini. Seperti itu. Kemudian ada lagi wabun artinya adalah pot bunga. Kemudian ada lagi kopijan, cangkir kopi teman-teman ya. Sujo ini dari sud jarak dan jot garak ya. Artinya adalah sendok dan sumpit ya. Sujo artinya adalah sendok dan sumpit seperti itu. Shige artinya jam dinding. Seperti ini ya. Nah, ada maknanya. Arti simbolis deterjen tisu toilet belum adalah hadiah yang sangat populer di acara pindahan rumah. Arti simbolis dari deterjen adalah mendoakan ya supaya dilimpahi dengan keberuntungan dan kekayaan sebanyak-banyaknya gelembung-gelembung yang dihasilkan oleh deterjen. Jadi kalau misalkan Anda bawa deterjen ini ya, itu maknanya itu supaya si pemilik rumah itu diberikan keberkahan ya, seperti gelembung ya. Kan kalau deterjen itu banyak gelembungnya teman-teman ya kalau dipakai. Nah, itu seperti itu maknanya. Kemudian kalau tisu toilet gulung melambangkan keberuntungan supaya tuan rumah bisa menghadapi masalah dengan mudah katanya ya. Kemudian belakangan ini orang juga
sesuai dengan kebutuhan tuan rumah. Jadi ada juga yang bawain hadiah tapi nanya dulu. Jadi misalkan kamu di rumah butuh apa nih? Misalnya saya butuh jam, ya udah bawain jam. Terus ada juga yang barang hiasan ya, kayak jam dinding, pot bunga, ini ya. Nah, ada lagi pengantin baru pakai cangkir, piring. Ini kalau pengantin baru biasanya ada yang bawain cangkir, piring supaya dipakainya bareng-bareng teman-teman. Kayak gitu ya untuk detailnya. Yang ini yang penting teman-teman di sini nih. CJ artinya apa, Yuji artinya apa, Wabun apa, Kopijan. Sudah diisi nih teman-teman? Sudah diisi? Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita ke bawah teman-teman ya. Nah, ini ya. Sudah tidak ada soal gambar lagi, jadi teman-teman di sini diminta untuk mendengarkan audio ya. Ini ada audio ini apa namanya? Listening, silahkan didengarkan, kemudian nanti dijawab sesuai dengan pilihan yang ada di situ ya. 250, saya coba putarkan audionya, mohon disimak baik-baik. Jadi sudah tidak ada soal gambar ya ke sini ya. yang suka tantangan baru. 21과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 어떻게 오셨어요? Nomor 1 kalimatnya adalah otoke osho soyo. Silahkan, artinya apa? Kemudian Anda jawab di situ ya, silahkan. Kalimatnya adalah otoke osho soyo. Silahkan. Sudah? Sudah belum? Sudah, Sam. Sudah ya. Yang lain sudah belum? Mas Angga, Mas Waidin sudah belum? Mas Rahmat? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah saya lanjut nomor 2, teman-teman dengarkan baik-baik. 2번 제가 선물을 준비할까요? Oke. Kalimatnya adalah 제가 선물을 준비할까요? Seperti itu. Silakan, artinya apa itu? Sudah belum? Sudah ya?
Kalimatnya tadi adalah 제가 선물을 준비할까요? Seperti itu. Silakan. Sudah, 여러분? Tidak ada suaranya ini. Sudah belum? Udah, Pak. Mas Wahidin sudah? Mas Angga? Sudah, Pak. Oke, Mas Hadi sudah, Mas Hadi? Sudah, Sam. Lanjut nomor 3, teman-teman. Ya, saya coba putarkan lagi. Dengarkan baik-baik. 3번. 민수 씨, 투한 씨 집들이에 갈 거예요? Oke. Seperti itu ya. Kalimatnya adalah Min Sushi. Tuan si Jeep dari Galgoyo. Silakan diisi. Sudah? Sam, ulangi pertanyaannya, Sam. Nomor 3, Sam. Oke, nomor 3 itu pertanyaannya adalah Tuan si. Sorry. Nomor 3 pertanyaan adalah Min Sushi. Tuan si Jeep Derie Galgoyeyo. Di situ kan ada Algoyeyo, artinya adalah akan ya. Yang di akhir itu akan artinya. Min Sushi. Tuan si Jeep Derie Galgoyeyo. Silakan. Sudah? Sudah belum? Udah, Pak. Sudah ya. Sudah, Sam. Mas Hadi sudah? Ah. Kalau sudah kita ke bawah teman-teman. Anda baca dulu nomor 4 ya. Namja ini laki-laki, yogie di sini atau ke sini ya Robun. Ke sini, W itu kenapa, wasoyo itu datang. Kenapa laki-laki ini datang ke sini seperti itu? Alasannya ya. Jadi nanti ada percakapan. Terus kalimat tanyanya Anda baca dulu nomor 4 tuh. Kenapa laki-laki ini datang ke sini, Robun? Seperti itu. Ya, kenapa sih laki-laki itu datang ke tempat tersebut? Ya gitu ya, untuk nomor 4 ya. Oke? Cukup jelas pertanyaannya? Kenapa laki-laki datang ke sini? Seperti itu. Jadi datang ke tempat tersebut, kenapa? Alasannya apa? Seperti itu. Cukup jelas pertanyaannya? Nomor 4. Jelas ya? Kalau jelas, saya putarkan audionya teman-teman untuk nomor 4. Mau didengarkan? 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 사장님을 만나러 왔습니다. 약속을 하셨어요? 네, 2시에 약속을 했어요. 지금 회의 중인데 잠깐만 기다리세요. Oke, kalimatnya seperti itu ya.
Silakan diisi dulu nomor 1. Kira-kira alasannya apa? Kenapa laki-laki itu datang ke tempat tersebut? Silakan. Jawab dulu nomor 4 ya. Agak grandet audionya, Pak. Agak grandet, masa sih? Saya ulangi ya, teman-teman. 해 오셨어요? Oke, mundur lagi sebentar. 두 개의 질문에 대답하십시오. Oke, dengerin ya. 어떻게 오셨어요? 사장님을 만나러 왔습니다. 약속을 하셨어요? 네, 2시에 약속을 했어요. 지금 회의 중인데 잠깐만 기다리세요. Oke, seperti itu teman-teman. Terdengar nggak kira-kira? Terdengar ya? Dengar, Pak. Iya, silakan. Kira-kira alasannya apa? Kenapa kok laki-laki itu datang ke tempat tersebut? Oke? Sudah? Sudah belum? Udah, Pak. Kalau sudah, nomor 5 dibaca soalnya. Terus Anda artikan itu kira-kira artinya apa? Namjanan laki-laki, myotsie pada jam berapa? Yaksogel heso sudah membuat janji. Berarti laki-laki itu sudah membuat janji pada jam berapa. Jadi ditanyai tentang jam ya teman-teman. Saya coba putarkan audionya sekali lagi. Silahkan didengarkan nanti jam berapa. Anda fokusnya ke jam ya. Nanti laki-laki itu ngomong jam berapa. Seperti itu. Oke, saya putarkan lagi. Mohon didengarkan. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 사장님을 만나러 왔습니다. 약속을 하셨어요? 네, 2시에 약속을 했어요. 지금 회의 중인데 잠깐만 기다리세요. Silakan dijawab ya. Jam berapa tadi? Silakan. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah kita ke atas teman-teman. Kita coba bahas ya. Dari nomor 1 dulu nih ya. Nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa? Seperti itu. Jawabannya 4. Mas Hadi jawabannya 4. Kita coba buktikan ya jawabannya apakah 4 atau bukan. 21과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 어떻게 오셨어요? Nomor 1 pertanyaan adalah otoke osyosoyo. Ada keperluan apa Anda datang kemari atau ada yang bisa saya bantu? Yang pertama ini kalimatnya ya artinya adalah nomor 1 nih. Yaksoge nechosoyo ya. Saya sudah terlambat pada janji temu. Kira-kira nyambung nggak? Ada yang bisa saya bantu? Terus Anda jawab katanya. Saya sudah terlambat. Tidak nyambung. Nggak nyambung ya. Kurang tepat ya teman-teman nomor 1. Kemudian nomor 2. Aneh dari SEO tolong beri saya arahan atau tolong pandu saya seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga nggak nyambung ya. Ya ini bisa saja seperti itu SEO. Aneh dari SEO cuma kan dia nggak ada konteks tentang minta tolong untuk ini. Kemudian Bang Munel Haryogo Heo bermaksud untuk berkunjung. Kalau ini Sajang Nimhago Yaksogel Leso saya sudah membuat janji temu dengan Bapak Direktur. Maka Jongdabun yang paling tepat adalah 4. Sabon ya jawabannya ya. Silakan. Sajang Nim itu direktur, Hago dengan, dan atau dengan ya. Sini diartikan dengan. Yaksok itu janji temu. Hes ini sudah ya. Jadi sudah membuat janji temu dengan Bapak Direktur. Jawabannya 4. Silakan dicontreng. Ada yang salah? Mas Waidin jawabannya apa? Mas Angga?
Mas Rahmat? 4, Pak. 4. Oke, 4, syukur Pak. ya kalau 4 ya. Lanjut nomor 2, teman-teman. Nomor 2, Mas Angga jawabannya berapa? Nomor 2 jawabannya 3, Pak. Jawabannya 3. Oke, kita coba buktikan ya apakah betul. 2번, 제가 선물을 준비할까요? Oke. Jika 선물을 준비할까요? Bagaimana kalau saya yang menyiapkan hadiahnya? Kayak gitu ya, Robun, kalimatnya. Bagaimana kalau saya yang menyiapkan hadiahnya? Terus kita coba nomor 1. 네, 제가 선물을 샀어요. Dia bilang katanya, ya, saya sudah membelikan hadiahnya ya. Ini sas itu sudah membeli, Robun. Ya, saya sudah membelikan hadiahnya. Ini juga kurang tepat ya. Karena kan dia minta pendapat nih. Kemudian ne kochi yeposo sasoyo. Saya sudah membeli bunga karena cantik. Ini juga nggak nyambung ya. Kemudian anio uri gachi sarogayo ya. Tidak ya. Kita pergi untuk membelinya bersama seperti itu. Kira-kira nyambung nggak? Jawaban yang paling tepat adalah 3 ya, Sambon ya jawabannya. 3. Iya betul. Ada yang salah? Ada yang jawab selain 3? Mas Rahmat jawab berapa? Mas Waidin? Mas Hadi? 4, Pak. Siapa yang 4? Mas Rahmat 4. Pak. Anio ini artinya tidak. Bekwajom itu adalah supermarket. Nomu itu sangat bisa yo katanya. Murah katanya. Tidak ya. Di supermarket itu sangat bisa ada mahal, sorry ya. Salah ya. Jadi ditanya tuh, bagaimana kalau saya yang menyiapkan hadiahnya? Kalau Mas Rahmat jawab 4, dia bilang katanya tidak ya. Di supermarket itu sangat mahal. Nggak nyambung ya, teman-teman. Yang paling tepat adalah 3. Mas Waidin jawab berapa? 3, Pak. Mas Hadi? Saya 3, Pak. Oke, bisa ya. Kemudian nomor 3, teman-teman. Kita putarkan audionya. 3번. 민수 씨, 투한 씨 집들이에 갈 거예요? Oke. Dia nanya katanya, Minsu si, Mas Minsu. Kemudian Tuan si 집들이에 갈 거예요. Ya. Tuan si berarti Mas Tuan, 집들이에 ke acara pindah rumah. Ya. 갈 거예요 akan pergi ya. Jadi ditanya tuh, Mas Tuan, kamu mau pergi ke acara pindah rumahnya Mas Minsu enggak? Kayak gitu teman-teman pertanyaannya. Kira-kira jawabannya yang mana yang paling tepat? Saya tanya Mas Waidin. Mas Waidin jawabannya berapa? 2, Pak. Jawabannya 2. Oke, kita coba lihat ya nomor 1. Ne, jodo choderil batasoyo. Ya, saya juga sudah mendapatkan undangannya. Katanya seperti itu ya. Kemudian nomor 2, ne, yaksogi isoso mot gayo. Katanya. Ya, saya tidak bisa pergi karena ada janji, Yorobun. Seperti itu ya. Ini kalau misalkan di sini jawabannya ne, harusnya bisa ya. Di sini kan dia bilang, iya, saya tidak bisa pergi karena ada janji. Yang nomor 2 ini salah ya, kurang tepat teman-teman. Nomor 2 ini kurang tepat ya. Terus nomor 3, anio jipcat giga audio wosoyo. Tidak ya. Mencari alamat rumahnya itu sulit katanya. Kemudian anio tidak. Jika amshigel jangmal halgeo ya. Saya akan menyiapkan makanannya katanya. Maka jawabannya yang paling tepat adalah 1. Ne, jodoh choderel batas ya. Saya juga sudah menerima undangannya seperti itu. Silakan ya Robun. Jawabannya paling tepat adalah 1 ya. Untuk yang nomor 2, 3 dan 4 itu kurang tepat ya. Seperti itu. Ada yang salah selain Mas Waidin? Mas Hadi, betul apa? Saya, Pak. Mas Hadi jawab berapa? Salah. Jawabnya nomor 3. Nomor 3. Anio jiptat giga oreo katanya tidak ya, mencari alamatnya itu sulit katanya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat adalah 1 teman-teman. Ya, dia bilang iya karena saya juga ya sudah menerima undangannya seperti itu. Kalau yang nomor 2
Tadi Mas Waidin 2 ya. Dia bilang katanya ne yaksogi isoso mot gayo. Ini harusnya jangan ne tapi anio. Kalau jawabannya di sini anio itu betul. Ya, seperti itu. Karena kalau ne diikuti dengan kalimat negatif itu nggak tepat, teman-teman. Seperti itu. Mas Angga, Mas Rahmat betul apa salah? Salah, Pak. Salah. Oke. Lanjut ya. Nomor 4 ini kalimatnya adalah namjanan yoge we wasmenika. Kenapa laki-laki itu datang ke sini, teman-teman? Kira-kira kenapa? Kita coba putar audionya ya. Nomor 4 jawabannya Sajangnim. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. Jadi ini tuh sebetulnya satu kalimat, satu paragraf ya, satu percakapan ini untuk menjawab 2 nomor, teman-teman ya. Jadi nomor 4 dan nomor 5 itu percakapannya satu, Anda diminta untuk menjawab seperti itu. Jadi dengerin percakapan sekali, Anda jawab 2 nomor, seperti itu teman-teman. 어떻게 오셨어요? Ada perlu apa Anda datang kemari, seperti itu ya, otoke osesoyo, atau ada yang bisa saya bantu. Kemudian, 사장님을 만나러 왔습니다. saya datang ke sini bermaksud untuk bertemu dengan Bapak Direktur, seperti itu ya. Nah, ini kan berarti udah terjawab toh. Kenapa laki-laki itu datang ke situ? Karena dia sajang nimhago yaksogi isoso. Karena ada janji temu dengan Bapak Direktur. Jongdabon adalah 4, seperti itu. Silakan diisi ya. Karena ada janji temu dengan Bapak Direktur. Kalau yang ini karena menerima undangan jibderi ke ini ya, didari berarti ini ya, jibderi itu ini ada ya. Berarti karena menerima undangan ke acara pindah rumah ini ya. Kemudian kalau yang ini karena ingin bertemu teman, salah ya. Karena ingin sonmul hadiah, karena ingin hadiah katanya. Ada yang jawab selain 4? Semuanya 4 ya. Oke, berarti benar teman-teman ya. Itu untuk jawaban nomor 4. Jadi kalau Anda sudah makanya tadi saya minta Anda baca dulu soalnya untuk soal yang seperti ini ya. Tipe listening yang seperti ini, Anda baca dulu soalnya. Ini apa artinya seperti itu. Kemudian kalau sudah dibaca artinya, maka Anda tinggal lanjut tuh. Dengerin ya, baru diputer audionya seperti itu maksud saya tuh. Oke. Kemudian lanjut nomor 5 ini ya. Ini apa nih soalnya? 남자는 몇 시에 약속을 했었습니까? Laki-laki itu sudah membuat janji itu pada jam berapa, 여러분? Jam berapa kira-kira? Kita coba putar lanjutannya ya. 약속을 하셨어요? Apakah Anda sudah membuat janji temu? Kata si cewek begitu. Kemudian, 네, 2시에 약속을 했어요. nah, katanya, 네, 2시에 약속을 했어요. Ya, saya sudah membuat janji temu pada jam 2, 여러분. Ada nggak jam 2? Ada, jam 2 adalah yang ini. Ya, jawabannya adalah ini. 4 jawabannya, silakan dicontreng. 지금 회의 중인데 잠깐만 기다리세요. Oke, sekarang sedang ada rapat, jadi mohon ditunggu sebentar. Kayak gitu ya katanya teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2. Ada yang betul semua? Tidak ada? Salah satu ada salah satu. Salah satu saya. Oh, iya, Satu, Mas. Pak. Salah 2. Mas Hadi salah 1. Yang mana yang salah Mas Hadi? Nomor 3 ya? Oke, lumayan ya teman-teman. Mas Angga betul berapa Mas Angga? Betul 4. Oke, lumayan teman-teman ya. Cukup ini ya, makin kesini makin sulit ya untuk tipe-tipe soal-soalnya. Nanti akan lebih sulit lagi saat tryout teman-teman ya. Jadi saat Anda udah mendaftar ujian ya, kemudian selesai pembahasan textbook, wajib ngikut tryout. Kenapa? Karena di sana akan diajari tips dan triknya seperti itu untuk mengerjakan soal-soal tryout. Soal tryout itu lumayan sulit, makanya Anda wajib ngikut gitu loh, seperti itu untuk persiapan ujian IBS topik. Gitu ya. Kemudian di sini ada soal-soal reading ya.
Silakan Anda kerjakan dulu. Saya beri waktu berarti 7 menit untuk mengerjakan ya. Nanti langsung saya bahas. Silakan teman-teman. Diartikan pilihannya ya. Ini apa nih? Sudah belum? Sudah belum ya Robun? Mas Hadi? Mas Angga? Mas Rahmat? Mas Wadin? Sudah? Belum, Sam. Baru nomor berapa? Oke, kita coba bahas ya. Nomor 1 nih, teman-teman. Nomor 1 ada lagi kalimatnya adalah Banjang nim. Ini adanya Bapak Mandor ya. Banjang itu Bapak Mandor, teman-teman. Banjang nim, Pak Mandor. 집들이에 ya. 뭐뭐뭐뭐 주셔서 감사합니다. Terima kasih ya. Ini ya 여러분. 감사 ini artinya terima kasih. Terima kasih karena ya. Karena ju itu artinya adalah mengundang ya. Ju itu memberi ding, sorry ya. Bapak Mandor terima kasih karena sudah mengundang titik-titik ke acara pindah rumah ya. Sudah memberi ding, sudah memberi titik-titik. Memberi apa kira-kira? Memberi
undangan. 정답은 adalah 초대해. Ya, jadi panjang nih. 집들이에 초대해 주셔서 감사합니다. Pak Mandor terima kasih karena sudah memberi undangan ya ke acara pindah rumah. Seperti itu teman-teman untuk artinya ya. Yang ini Insa ini salam. Ya, Jangmal ini menyiapkan, ya Robun. Kemudian Junbi itu mempersiapkan. Yang ini untuk makanan, ini untuk barang biasanya. Seperti itu ya. Silakan artinya ditulis. Insa salam, Code ini undangan, Jangmal itu menyiapkan untuk makanan ya Robun. Kemudian Junbi itu menyiapkan. Seperti itu. Ya. Kemudian nomor 2 ya. Ini ada pilihannya dulu nih. Bangmunhal artinya adalah berkunjung atau bertamu. Jonhwahal ya. Jonhwa itu artinya adalah menelpon. Beunghal. Beung ini apa ya? Ini nanti saya coba cari dulu ya. Beung dan Majeng. Majeng ya. Kita coba isi dulu. Hanguk saramdeureun orang-orang Korea botong biasanya daren ini daren sarangwi jipel titik-titik te sonmul ga jigo gamnida pergi dengan membawa hadiah ketika titik-titik ke rumah orang lain ya. Orang Korea ini ya, Hanguk saramdeureun artinya adalah orang Korea, Robun. Hanguk saramdeureun orang Korea biasanya pergi dengan membawa hadiah ketika titik-titik ke rumah orang lain. Kira-kira ngapain? Berkunjung ya. Jongdapun adalah bangmun. Bangmun halte. Halte itu ketika ya, Robun. Ketika berkunjung ke rumah orang lain seperti itu. Saya coba cari arti yang beunghal ya. Beung dan Majeng ini. Saya agak lupa ini ya. Jonhwa ini menelpon. Jadi ketika menelpon itu nggak nyambung. Oh, mengirim. Ketika mengirim ya, yang ini Majeng. Majeng itu apa ya? Ketika bertemu teman-teman ya. Majeng ini ketika bertemu atau ketika bertemu gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah bangun, berkunjung teman-teman ya. Orang Korea, Hanguk saramdeureun ya. Biasanya pergi dengan membawa hadiah ketika berkunjung ya ke rumah orang lain ya. Seperti itu. Yang ininya tidak perlu diartikan teman-teman. Kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini, kalimat selanjutnya itu tidak perlu diartikan. Jadi untuk menghemat waktu itu Anda bisa langsung mengerjakan saja seperti itu. Kemudian yang nomor 3, titik-titik. Ini kita coba lihat pilihannya dulu. Sonmul hadiah, yaksok janji temu, aneh itu informasi, emsik ini makanan ya. Titik-titik pada net gona terlambat atau jiki jimo tidak bisa menepati ketika ya. Miri sebelumnya Jonhwa menelpon Heya Hamida. Ya. Berarti ketika ya. Ketika Anda tidak bisa ini ya. Tidak bisa menepati atau terlambat pada titik-titik harus Yahamnida ini Yahada artinya harus menelpon lebih dulu ya Robun. Jadi Anda harus ngabarin ya. Kira-kira ngapain itu? Apa kegiatannya? Adalah janji. Yaksuk. Ya betul. Jawabannya yaksok ya Robun. Yaksoge net gona ya.
ketika Anda terlambat pada janji temu atau tidak bisa menepati janji, maka miri-miri atau sebelumnya, lebih dulu ya Robun. Sebelumnya itu Anda harus mengabari ya Robun ya. Jadi Anda harus konfirmasi dulu sama orangnya. Kasihan ya. Anda janjian tapi Anda telat. Terus Anda gak ngabarin, kan orangnya nungguin. Kasihan seperti itu. Maka di sini konteksnya adalah yaksok janji temu. Seperti itu ya. Silakan diisi. Sonmul hadiah, yaksok janji temu, aneh informasi, emsik ini makanan. Silakan. Kemudian di sini ada lagi nomor 4, isarami toyoil acime han irel gurus sipsio, pilihlah satu pekerjaan orang ini pada pagi hari Sabtu ya Robun. Pagi hari Sabtu itu orang ini ngapain aja sih ya? Kita coba lihat ya. Jonen jinan jumare ciptriyesoyo. Saya Jinanju berarti pekan lalu ya Robun. Saya pekan lalu, ini ya, Jumal itu pekan, Jinan itu lalu. Pada pekan lalu sudah melakukan acara pindah rumah ya. Kemudian Greso jadi Toyoil Acime chip an ya. Chip an kekeci Chongso Hamnida. Jadi pada hari Sabtu ya, saya melakukan pekerjaan rumah ya Robun, chip an ya. Cipan kekeci Chongso Hamnida, melakukan pembersihan, bersih-bersih di dalam rumah. Jipan itu dalam rumah, keket ini adalah bersih, Chongso itu adalah bersih-bersih. Gerigo, kemudian ohue gaso gogiwa yoro gaji cesoro samnida. Kemudian pada ohu itu berarti siangnya ya Robun. Pada siangnya itu saya membeli sayuran dan daging katanya. Cipe waso datang ke rumah, emshigel jangman ya, menyiapkan makanan setelah saya datang ke rumah. Kemudian Jonyok yosot siga tuwaso 친구들이 집에 왔습니다. Jam 6 sore teman saya itu ya, teman saya ini datang ke rumah katanya. Kemudian 집들이 선물로 제주와 유지를 받아서 기분이 아주 좋습니다. Dia itu datang ke rumah membawa hadiah, yaitu tisu toilet katanya. Kemudian perasaan saya jadi sangat senang. 우리는 kita 저녁을 마시게 먹고 이야기를 나왔습니다. Jadi kita itu pada malam hari itu makan dan bercerita ya Robun ya. Iya gitu bercerita. Kemudian 정말 재밌었습니다. Sangat menyenangkan katanya ya. Maka kegiatan di hari Sabtu itu ngapain aja? Satu aja kegiatan di hari Sabtu. Apa saja kira-kira? Yang pertama kita coba lihat ya. Sangal carios Bersih-bersih. Ini menata meja nomor 1 ya. Kemudian Cipel Chongso 했습니다. Ini bersih-bersih rumah ya. Chongdapun bersih-bersih rumah ya teman-teman. Kemudian 친구들을 만났습니다. Bertemu teman katanya ya. Kemudian 친구들을 초대했습니다. Mengundang teman. Coba yang paling tepat 2 ya. Silakan dicontrek. Silakan sudah. Kemudian isaram은 집들이에 선물을 무엇을 받습니까? Orang ini mendapatkan hadiah ini ya. Hadiah pindah rumah itu berupa apa ya Robun? Hadiahnya apa? Hyuji itu artinya tisu ya Robun. Tisu toilet. 정답은 adalah hyuji. Ada nggak hyuji? Gogi itu daging. Seje deterjen. Guail buah-buahan. Shige itu jam. 정답은 adalah, kita coba lihat ya. Nah ini ada ya. Ada seje dan sejewa hyujirel ini ya. Deterjen, wa itu dan hyuji artinya tisu. Seperti itu ya. Jadi mendapatkan tisu dan deterjen. Maka di sini pilihannya ada yang seje. Jawabannya 2. Silakan contreng. Ya untuk penjelasannya seperti itu teman-teman ya di bab 21. Untuk besok kita akan masuk ke bab 22 ini ya. 무단 횡단을 하면 안 돼요. 면 안 돼요 itu tidak boleh ya 여러분 artinya ya. 면 안 돼요 tidak boleh ya, tidak boleh mudan 횡단 menyeberang jalan sembarangan. Jadi mudan 횡단 itu Anda nyebrang jalan tapi tidak di zebra cross. Itu namanya adalah mudan 횡단. Seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup teman-teman. Ada pertanyaan?
Tidak ada ya. Saya close